Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Leni Channel. Sebelum kita mulai latihan soal, tekan tombol like, subscribe, dan juga boleh di-share. Ingat ya, subscribe itu gratis loh. Kali ini kita akan mencoba membahas soal tes wawancara P3K, di mana soal tes wawancara P3K ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kelulusan hasil seleksi. Oleh karenanya, proses tes wawancara P3K ini perlu kalian perhatikan juga dengan seksama. Contoh soal tes wawancara ini akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tapi sebelum mulai soal yang pertama, alangkah baiknya saya akan menyampaikan tips untuk mengerjakan tes wawancara dengan jenis soal seperti ini agar tidak menyita waktu. Dengan jenis soal seperti ini, kalian cukup fokuskan ke pilihan A, sangat setuju, dan yang E, sangat tidak setuju. Fokuskan ke yang dua itu, yang B, C, D itu abaikan saja. Kita masuk ke soal yang pertama. Melihat dua rekan kerja saling berselisih, maka rekan kerja yang lain tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. Bagi Anda, pendapat ini? Nah, sebagai profesional, Anda tidak boleh terpengaruh akan adanya konflik di antara rekan kerja. Termasuk tidak boleh terdapat konflik kepentingan jika tugas kantor yang Anda hadapi bertentangan dengan tupoksi Anda sebagai ASN. Jadi jawabannya adalah A, sangat setuju. Soal nomor 2. Apabila diangkat menjadi pegawai ASN P3K, Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pernyataan ini seperti biasa ya teman-teman, kalian fokuskan ke jawaban yang A dan E, yang B, C, D diabaikan saja. Apabila diangkat menjadi pegawai ASN P3K, tentunya kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi dimanapun bekerja harus tetap profesional menjalankan tugas. Jadi jawabannya adalah A, sangat setuju. Beralih ke soal nomor 3. Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya terhadap motivasi tersebut adalah ASN yang profesional itu harus memiliki integritas, mampu bekerja sama melayani publik, giat mengembangkan diri, komunikatif, dan bisa mengelola perubahan. Nah, semua kompetensi yang disebutkan tadi itu diisyaratkan dalam rangka pengabdian kepada negara sebagai seorang ASN. Jadi jawabannya adalah A, sangat setuju. Nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini teman-teman, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam bidang pendidikan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi terhadap pekerjaan salah satunya adalah dengan melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar dengan mengikuti ketentuan yang telah disusun dan diundangkan berlandaskan dasar negara Pancasila. Jadi jawabannya sangat setuju, yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Lagu Indonesia Raya
adalah sebuah gambaran dari perasaan nasional yang penuh semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Terhadap pernyataan ini Nah, ayo teman-teman, jawabannya apa? Yuk, kita simak pembahasannya. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna adanya semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dituliskan dalam lirik demi lirik lagu Indonesia Raya. Selain itu, lagu Indonesia Raya adalah bentuk identitas nasional, maka menyanyikannya adalah bagian dari ekspresi cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. Jadi jawabannya adalah A, sangat setuju. Soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa harus dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Nah, kita simak pembahasannya. Pancasila merupakan ideologi negara, artinya harus dijadikan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ideologi dasar ini adalah bagian dari tujuan berdirinya negara yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara mengandung arti semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus berlandaskan Pancasila. Dengan demikian jawabannya adalah sangat setuju. Kita ke soal nomor 7. Guru profesional adalah guru yang menguasai 4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan pendapat ini sikap saya, ayo difokuskan ke jawaban A dan E. Yang B, C, D diabaikan saja. Kita simak pembahasannya dulu. Nah, guru profesional itu adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada undang-undangnya ya. Jadi jawabannya tentu saja sangat setuju. Soal nomor 8. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, tetapi seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Pendapat Anda adalah, ayo bagaimana pendapat teman-teman? Sangat setuju? Apakah sangat tidak setuju? Jawabannya adalah A, sangat setuju. Karena seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar dan mendidik. Guru juga menjadi seorang pendidik, artinya harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Sekarang kita beralih ke soal nomor 9. Sekolah selalu menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang valid untuk keperluan proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana menurut teman-teman? Tentu saja sangat setuju. Jadi jawabannya yang A. Ke soal nomor 10. Sekolah melakukan perubahan dari sistem tradisional menjadi komputerisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Anda, bagaimana teman-teman? Jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, sangat setuju. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan soal tes wawancara P3K kali ini. Semoga bermanfaat
Dan jangan lupa teman-teman, tipsnya untuk mengerjakan soal tes wawancara dengan jenis soal seperti ini, kalian fokuskan ke jawaban A sangat setuju atau E sangat tidak setuju, B, C, D diabaikan saja untuk mempersingkat waktu dan mengoptimalkan waktu agar kalian bisa mengerjakan soal di kompetensi teknisnya, tersedia waktunya lebih banyak ya. Oke, terima kasih, semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.